Allah 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat yang sebegitu penting dan berharganya, yakni nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'innya, sehingga kepada kita selaku umatnya yang insya Allah taat dari awal hingga akhir zaman. Amin. Memasuki pertengahan Ramadan ini, mari kita bersama-sama untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Semoga keadaan ini tidak membuat kita lalai akan penghambaan terhadapnya. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini izinkan saya Devano Oktaviani untuk menyampaikan sedikit materi mengenai memetik hikmah dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Seperti yang sudah diketahui bersama, bahwa kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salam buat kita, yaitu umat Islam, memiliki arti dan pelajaran yang sangat besar. Dimulai dengan bagaimana sikap sang Nabi saat masih belia menghadapi lingkungan keluarga dan masyarakat yang jauh dari nilai-nilai tauhid. Lalu kisah sang Nabi saat berumah tangga yang sampai berusia lanjut pun belum juga dikaruniai keturunan. Kemudian kisah saat sang Nabi telah mendapatkan anak yang diidam-idamkannya, tapi karena atas perintah Allah, maka Nabi pun diperintah agar menyembelih anaknya. Belum lagi kisah bagaimana perjuangan keluarga sang Nabi saat berjuang bertahan hidup di tengah-tengah gurun pasir. Kemudian ia meninggalkan istri dan bayi kecilnya untuk melanjutkan perjalanan dakwah dari Rabb-Nya. Maha suci Allah yang telah memberikan i'tibar pada kita tentang kisah sang Khalilullah, sang kekasih Allah, Ibrahim alaihi salam dan keluarganya. Lalu apa hikmah di balik kisah-kisah tersebut buat kita? Yang pertama adalah hikmah mengenai keteguhan hati. Sebagaimana sang Nabi Ibrahim alaihi salam tetap teguh keyakinan walaupun berada di tengah lingkungan keluarga dan masyarakat yang jauh dari nilai-nilai agama. Beliau tetap teguh memegang ajaran Tuhannya, yakni tauhid, sampai akhir hayatnya. Yang kedua adalah hikmah mengenai kesabaran. Sebagaimana sang Nabi Ibrahim alaihi salam senantiasa bersabar saat diberikan ujian atau cobaan pada saat beliau belia ataupun setelah menikah atau berkeluarga, di mana dalam pernikahannya yang sudah berlangsung lama, bahkan beliau pun sudah berusia lanjut, namun beliau masih saja belum dikaruniai keturunan. Pada saat itu, apakah beliau marah atau kesal? Apakah beliau tidak menerima takdir? Atau apakah beliau berhenti untuk berusaha? Jawabannya adalah tidak sama sekali. Beliau senantiasa bersabar atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya di masa bahagianya, namun di masa-masa sulit sekalipun ia senantiasa bersabar dengan diiringi dengan ikhtiar yang maksimal karena beliau yakin dengan kemurahan Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah. Begitulah seharusnya kita bersikap dalam hidup ini, yakni tetap yakin dan bersabar akan segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita. Sehingga apabila kita mampu demikian, maka Allah akan ridha kepada kita karena kita pun sudah ridha kepadanya. Yang terakhir adalah hikmah mengenai ketaatan. Sebagaimana sang Nabi Ibrahim alaihi salam senantiasa taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti saat Nabi Ibrahim alaihi salam diperintah untuk menyembelih anak semata wayangnya, lalu diperintah untuk meninggalkan istri dan anak yang masih bayinya itu di tengah-tengah gurun pasir Safa dan Marwah. Pada saat itu, apakah beliau sedih? Ya, tentunya beliau sedih. Tapi apakah beliau ragu? Tidak, karena menurut diri dan keluarganya, selama hal itu atau hal yang diperintahkan itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mutlak dan harus ia kerjakan apapun resikonya. Lalu, apakah kita sudah demikian? Atau jangan-jangan dalam hal ketaatan kita masih hitung-hitungan sama Allah? Padahal Allah gak pernah pilih kasih ataupun
pengen dibalas oleh kita sebagai makhluknya, atau justru mungkin kita yang terlalu banyak meragukan kasih sayangnya Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat khususnya untuk al-fakir pribadi dan umumnya untuk ikhwati ilmu sekalian. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan, karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah ataupun keliru datangnya dari diri saya pribadi. Dan ingat teman-teman, tetap teguh, tetap sabar, dan tetap taat apapun, dimanapun, dan kapanpun. Akhirul kalam, Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.